Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan siang hari ini dari pembukaan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Untuk market indeks dolar, secara keseluruhan indeks dolar masih dalam tekanan seller yang cukup signifikan. Dan tentunya di hari Senin kemarin membentuk candle long legs doji ya. Ini ada long legs doji di posisi hari Senin kemarin. Dan sampai dengan saat ini hari Selasa, dari sesi Asia dan pembukaan sesi Eropa, market terlihat di time frame daily bergerak bearish dan mengidentifikasi bahwasanya keluar daripada jalur area posisi mother bar di close candle impulsive bearish yaitu di 99.77. Kemungkinan besar jika mana market nanti akan kita lihat di time frame 4 jam, kalau betul-betul break di bawah level tersebut, besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah area low weekly di 99.57, mengartikan bahwasanya indeks dolar masih dalam tekanan seller. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam terlihat seperti membentuk ini ya, cup and handle ya, ada pembentukan seperti cup and handle. Jadi polanya itu seperti ini. Untuk cup and handle saya tunjukkan dulu ya, seperti ini. Dia membentuk cup, kemudian ini membentuk handle-nya, baru dia akan bergerak turun. Nah, gambarannya seperti ini ya, ini disebut dengan cup and handle. Dan tentunya ini akan menguji kuat wilayah low weekly ya, sesuai yang tadi sudah saya sampaikan. Menguji area ini, kemudian market akan bergerak naik dari posisi low-nya ya, dari posisi low-nya. Contohnya seperti dia akan naik minimal 50% ya dari atas area resisten ini, minimal 50%. Ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, baru dia akan break area neckline dari low weekly ini 99.57, maka menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Ini gambaran saya dari pergerakan indeks dolar saat ini. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau cup and handle ini dikatakan gagal, ya ada juga bisa dikatakan gagal kalau ini membentuk double bottom. Ya, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Contoh, kalau kita cuma mengidentifikasi bottom kedua ini hanya sebatas bullish engulfing seperti ini ya, nantinya di time frame 4 jam ya, tetap area yang akan diuji adalah 50% untuk terbentuknya cup and handle. Saat ini kan masih mengidentifikasi ya, bisa juga cup and handle, bisa juga double bottom. Tentunya kalau double bottom, kita akan melihat area neckline dari posisi ini ya, atau disebut dengan area resisten. Di posisi tersebut, kalau sampai terjadi pergerakan impulsif berlanjut seperti ini contohnya, ini contoh aja ya, sampai dia breakout daripada neckline seperti ini, maka akan menunjukkan ini akan terjadi double bottom. Oke, ini akan membentuk sebuah area double bottom karena sudah break di mana neckline posisi di area ini ya, atau area resisten. Ini double bottom dan dia akan bergerak naik. Tentunya strukturnya dari posisi ini dia akan breakout, retest dan melanjutkan kenaikannya, menguji wilayah area resisten yang awalnya adalah area support become resistant. Ini gambarannya. Tapi secara keseluruhan saat ini kita akan mengidentifikasi ya, nantinya sampai dengan sore teman-teman bisa cek apakah market akan breakout secara langsung ya. Tapi biasanya kalau membentuk sebuah area compression seperti ini ya, ini rawan akan membentuk sebuah cup and handle ataupun double bottom. Makanya hati-hati untuk mengidentifikasi indeks dolar saat ini. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kalau di sini membentuknya double bottom, maka itu akan menjadi reversal, akan terjadi penolakan pada seller ya, pada buyer maksud saya, akan bergerak naik yaitu menuju area resisten di 100.78. Tapi kalau polanya ini ternyata di 50% nantinya ya, di area ini kurang lebih di sini ya. Ini 50% di sini tidak mampu dia breakout atau membentuk impulse bullish, tapi membentuk konfirmasi adanya long legs doji ataupun ada konfirmasi impulse bearish yang membentuk bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Maka ketika dia breakout ya, ini ya, kalau ini betul-betul cup and handle ya, dia breakout daripada area neckline di sini yaitu area low weekly di 99.57. Biasanya ketika breakout seperti ini ya, dia akan retest kembali ya seperti ini dan melanjutkan penurunannya.
Nah, ini konfirmasinya. Jadi pantau yang pertama adalah area low weekly ya. Kita lihat dulu di situ. Kalau ada penolakan di area low weekly 99.57, adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka menurut saya akan berpotensi akan terjadinya kenaikan. Tapi kita belum bisa mengidentifikasi apakah itu double bottom atau akan membentuk cup and handle. Oke, itu ya. Dan time frame 1 jam pasti akan lebih detail terlihatnya. Nah, posisinya terlihatnya seperti ini. Anda bisa cek nanti di time frame 1 jam atau 4 jam ya. Kalau 1 jam tentunya akan memberikan konfirmasi di awal. Contohnya seperti ini. Ini ada hammer ya, ini ada hammer, inverted hammer, ada konfirmasi candle impulsif, maka dia bergerak turun ya. Ya kurang lebih seperti itu. Maka ini kayak gini ada bullish engulfing. Ya tentunya nanti kita lihat saat ini pukul 14:23 kalau dia membentuk impulsif bearish. Ketika dia impulsif bearish aja tapi tidak berhasil keluar daripada jalur area low weekly dan kemudian 1 jam berikutnya membentuk bullish engulfing, ya hati-hati. Maka di situ diprediksikan dengan jangka pendek indeks dolar akan terjadi penguatan minimal menguji 50% di sini. Nah, kalau 50% ada konfirmasi adanya bearish engulfing, dia akan mencoba break sekali lagi low weekly. Ketika breakout itu yang disebut dengan cup and handle. Dan terjadi retest, itu akan menunjukkan potensi pelemahan berlanjut untuk market indeks dolar. Tapi kalau di sini ada double bottom, ada penolakan dan 50% tidak ada konfirmasi, masih bergerak impulsif, maka akan menguji area resisten di sini. Dia breakout impulsif, maka di sini bisa dikatakan double bottom. Oke, itu untuk cara mengidentifikasi ya untuk indeks dolar saat ini. Ya, memang wajib kita pantau dulu ya, karena belum ada konfirmasi, baru ada 2 identifikasi, yaitu double bottom atau membentuk cup and handle. Kalau double bottom berarti reversal dari dia bergerak turun menuju naik. Minimal targetnya kita bisa ukur ya. Ini menjadikan titik bawah, ini menjadikan titik atas, minimal sampai sini ya. Oke, kita copy, kita pindah ke sini. Ya, kurang lebih di area situ. Dan tentunya area ini ada order block di sini. Nah, tapi ini sifatnya hanya sebatas bullish untuk koreksi ya. Hati-hati, ini ada bullish untuk koreksi, ini ada order block. Ya, di sini. Nah, nanti cek di situ. Kalau kita mau melihat adanya kekuatan daripada pergerakan untuk indeks dolar, apakah mampu break di atas tersebut atau akan terjadi penurunan. Intinya range saat ini masih berada pembentukan area bearish gitu. Oke, sekarang kita akan cek di market berikutnya, Euro USD. Biasanya kalau terjadi seperti itu, maka Euro USD akan bergerak hal yang sama. Oke, sekarang kita akan cek di sini. Kita lihat sebentar. Ini saya rapikan dulu ya. Nah, perhatikan ada long legs doji ya di posisi hari Senin, lanjutan daripada hari Jumat. Tentunya ini tidak ada konfirmasi yang cukup kuat. Tapi menariknya di hari Selasa ini impulsi bullish terjadi, tapi ini belum selesai ya time frame daily sampai nanti penutupannya. Tapi minimal terlihat dari sesi Asia sampai pembukaan sesi Eropa terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan. Apakah ini akan bertahan sampai nanti market Amerika? Kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Karena sejatinya ada pembentukan long legs doji itu buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya masih bergerak konsolidasi khususnya hari Jumat dan hari Senin. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Oke. Menarik sekali di time frame 4 jam, ternyata tadi dari sesi Asia sudah keluar daripada jalur konsolidasinya. Ya, tentunya ini adalah rekonsolidasi yang saya gambarkan. Dan ini sudah terjadi pergerakan breakout impulsif bullish, maka dia bergerak naik. Nah, ini akan terjadi kenaikan berlanjut tentunya. Dan kita tinggal cek di sisi kiri, apakah ada potensi penolakan. Ya, kita lihat. Oke, ini time frame 4 jam ya. Nah, posisinya oke, di area tersebut ini sih ada area supply ya. Ini ada area supply. Ini ada area supply atau bisa dikatakan order flow di posisi ini ya. Kita akan tarik ke belakang. Ya, kita lihat. Tapi nanti saya akan cari konfirmasinya di time frame 1 jam aja. Ya, ini adalah area supply. Oke, ya warnanya pink itu adalah area supply. Dan ini masih impulsif ya, maka dia akan bergerak naik menuju area supply. Ininya di situ, berarti kecenderungannya dia akan bullish. Kita lihat time frame 1 jamnya. Oke, kita lihat dulu posisinya time frame 1 jam. Kita nyari konfirmasi baik apakah ada order block ataupun ada potensi yang lain. Ya,
Kita dapat di sini. Ini ada order block pas di tengah-tengah ya. Ini saya ambil di area sini karena ini adalah area compression yang masih fresh menurut saya. Dan di sini ada order block, maka pantau area ini. Ya, langsung saya tarik garis aja sebentar. Ya, ini adalah area order blocknya. Time frame 1 jam. Oke. Kita akan geser. Ya, sangat jauh ya. Oke, sebentar. Saya akan geser dulu. Nah, pas di sini. Oke, di situ adalah area order block. Saya akan jadikan target sell di sini. Minimal saya mau counter trend ya. Jika mana ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka area berkisaran antara 1.13.524 sampai dengan 1.13.364. Saya akan jadikan acuan sell di wilayah tersebut atau zona sell. Tapi setidaknya kita akan cek di time frame 1 jam. Sebenarnya ini udah ada retest ya. Contohnya seperti ini. Pertama di sini kan dia bergerak konsolidasi ya. Ini adalah area konsolidasi ya. Nah, setelah ini dia ada konfirmasi sedikit di sini dan ini sudah break ya. Break, dia retest, baru dia akan bergerak naik. Maka menuju potensi yang akan selanjutnya sampai dengan area supply di area tersebut. Jadi saya akan tunggu momentum di zona sell ya, tentunya di area berkisaran antara 1.13.524 sampai dengan 1.13.364. Jadi saya akan tunggu posisi di sini. Jika mana ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell dengan target minimal ya, kembali lagi ke area high weekly-nya. Ke area sini. Ini target saya ya. Ini gambaran saya untuk market Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Biasanya sama. Oke. Untuk GBP USD jelas ada konfirmasi adanya long legs doji ya. Ini seperti ada potensi bullish engulfing nantinya. Tapi kita lihat untuk di daily ini apakah berhasil break impulsive bullish. Artinya memakan daripada candle warna merah ini ya, long legs doji ini. Kalau ini berhasil, maka saya katakan dia akan menuju target kedua di 1.32.368 sampai dengan 1.33.015 dari pembentukan posisi CB1. Akan melanjutkan kenaikannya di posisi ini. Oke, ini akan melanjutkan kenaikannya karena pergerakannya setelah impulsif bullish dan saat ini masih dalam potensi ya. Ini kan masih kita cek dulu ya time frame kecilnya. Ada sih potensi akan terjadi break area high weekly. Sekarang kita akan coba lihat time frame 4 jam. Ya, kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke. Nah, di time frame 4 jam kalau saya perhatikan saat ini memang ada kecenderungan terjadi kenaikan ya. Ada pembentukan momentum, entah ini kuat atau tidak, nanti kita lihat. Ini ada CB1 sih sebenarnya. Ini ada CB1, tapi ternyata belum di break deh kayaknya ya. Kita coba cek dulu. Rasa ini belum di breakout. Oke, sebentar. Kita cek di sini. Kita masukkan dulu sebentar polanya. Kalau ada yang tanya CB1 itu apa? Candle break ya. Oke, sudah di break tapi ekor atasnya tidak mampu break di atas daripada ekor yang candle warna merah. Kita coba tarik aja dari sini yang breakout ya. Candle yang break kan ini. Tarik sampai di sini. Oke. Maka saya memiliki target pertama dan target kedua untuk hari ini ya. Yaitu ini. Berarti boleh buy dong, boleh aja. Stop loss di bawahnya area low terakhir ya, di situ. Ini adalah targetnya. Ini untuk target pertama, sebentar. Ini target pertama, kita masukkan. Oke, kemudian target keduanya adalah ini. Lihat target kedua. Oke, kita kasih warna biru. Nah, target pertama di 1.31213 sampai dengan 1.31328. Target kedua di 1.31649 sampai dengan 1.31764. Aduh, sayang banget ya. Tadi ketika sudah break
Ini sempat retest di 50%, harusnya buy di sini nih lebih bagus. 1.30726 sekarang udah running profit. Ya, oke, ini posisinya dari skenarionya. Jadi menurut saya ada berpotensi akan bergerak menuju target pertama. Minimal sampai situ dulu. Ya, karena di sini ada resisten. Ini ada resisten tepat berada di jalur area supply di posisi tersebut. Nah, ini ada resisten. Jadi kalau kita gabungkan, kalau dia bergerak kuat naik banget tembus target 1, target 2, dia akan ke target keempat menuju untuk CB1 di target kedua di time frame daily. Ya, jadi di time frame daily ada CB1, di time frame 4 jam juga ada CB1. Target 1, target 2. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD ya. Skenarionya seperti ini yang bisa saya tangkap. Kita lihat di USD Jepang Yen apakah ada hal yang sama. Ini kita akan coba lihat dulu. Hari ini dan tentunya hari Senin ternyata ada long legs doji ya. Dari bullish engulfing ini penerusannya ada long legs doji. Tapi dari long legs doji kita lihat ini ada target 1, target 2. Berarti ada potensi pembentukan entah dominant break atau CB1. Kita cek. Ini kemarin sudah saya sampaikan tentunya. Oke, ternyata ada CB1 juga ya. Tapi market kecenderungannya hanya sebatas naik, tidak sampai 1618 ya. Tipis banget, minimal sampai area sini 139.40. Dan karena hari ini indeks dolar terlihat melemah, maka ikutin USD Jepang Yen terjadi pelemahan ya. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Setelah pasca dia retest sudah 50%, dia sudah break naik, ada bullish engulfing, dan tentunya bullish engulfing ini ada perlawanan dari penurunan ini. Yang saya khawatirkan karena di sini ada bearish pin bar ya. Ada bearish pin bar, ada penerusan bearish engulfing, dan tentunya ini juga rawan pembentukan CB1 untuk potensi turun. Tapi ini kan candlenya belum break di sini ya. Jadi kita lihat time frame 4 jam nantinya pukul 16.00. Kalau menurut saya ketika dia berhasil break di bawah open daripada ini, saya tandain di sini di bawah 1.3840 yang menjadikan open bulls, hati-hati nanti bisa tarik berlawanan seperti halnya ini. Sebenarnya ini sudah dapat taking profit ya kemarin. Ini lumayan 100 pip ya dari posisi ini ke lebih ya di 3940, artinya ada 140 pips, cukup lumayan. Satu lotnya 14 jutaan atau $1.400. Dan posisi saat ini sudah terjadi penurunan. Hati-hati ada perlawanan meskipun batas bawahnya adalah ini adalah batas bawahnya dari long legs doji atau ini ya. Nah, di posisi di sini ini batas bawahnya open bullsnya di area tersebut. Kalau menurut saya dua tahapan tersebut kalau di breakout maka akan menunjukkan potensi lanjutan penurunan. Rawan akan terjadi lanjutan penurunan untuk USD Jepang Yen. Sekarang coba kita lihat time frame 1 jamnya. Ya, time frame 1 jamnya polanya seperti ini ya. Memang menurut saya sangat rawan ya, cukup hati-hati. Tapi dorongan sellernya sangat kuat ya sampai dengan saat ini, makanya kita pantau time frame 4 jamnya pukul 16.00 apakah betul-betul mampu bergerak minimal nanti kita bisa tarik ya. Nanti teman-teman tarik Fibonacci-nya menggunakan Fibo Musang seperti tadi karena di sini ada order block juga, ada perlawanan buyer di posisi area demand. Nah, ini adalah order block, ada perlawanan di sini. Kalau sampai area ini ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar ya. Sebentar, ini ada order block time frame 1 jam. Maka di situ bisa dijadikan acuan buy. Tapi kita cek dulu nanti 4 jamnya. Maka kita kan belum tahu nih 4 jamnya apakah akan membentuk CB1 ada perlawanan di sini. Kalau ada ini bisa tarik. Contoh aja ya, ini contoh seperti ini. Break kita tarik seperti ini. Nah, ini tepat target pertama ini bisa dijadikan acuan untuk target buy-nya. Setelah sell di sini, likuidasi di sini, buy di sini ketika ada konfirmasi. Tapi ini tunggu sampai selesai dulu ya candlenya. Kalau dia masih belum mampu break di bawah open close candle 16.00, jangan sell. Sangat beresiko dia bisa balik lagi ke atas gitu. Tapi kalau sudah break impulsif seperti ini, ada target pertama sell di sini, target kedua sell di area 50% cukup. Itu aja gambarannya ya. Kita tunggu. Ini belum bisa kita tarik ya karena belum ada close candle dan tentunya minimal kayaknya bisa berdekatan dengan order block time frame 1 jam. Maka di sini saya bisa jadikan zona buy tapi dengan syarat ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Maka bisa buy di sini ya seperti ini.
Kalau ada konfirmasi seperti ini, bisa buy ya, minimal 50% aja nggak ada masalah. Ya, target profitnya di area tersebut. Oke, kan terjadi kenaikan. Ya, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan dari per USD ataupun indeks dolar. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.